Dan kalau kita mulai menggunakan produk bambu, meninggalkan yang namanya plastik, usia bumi ini akan jauh lebih lama. Halo, kembali lagi di Bambu Tresno. Saat ini saya sedang berada di Bambu Tresno. Ini ada wall decor, ada segala macam produk dari Bambu Tresno. Jadi saya akan menjelaskan tentang Bambu Tresno. Bambu Tresno itu adalah usaha saya bersama istri. Kita ada di lokasi sentra kerajinan bambu di Desa Muntuk, di Kalurahan Muntuk, Kecamatan Dringo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tepatnya guys, itu berada di dekat hutan pinus di Yogyakarta. Hutan pinus Mangunan, hutan pinus Sari, hutan pinus Asri, Bukit Lintang Sewu, Puncak Becici, Pintu Langit. Nah, lokasi kita ada di kampung di dekat situ. Jadi kalau teman-teman baru traveling, mungkin healing, mungkin tamasya, sedang rekreasi ke tempat-tempat wisata itu, bisa mampir ke Bambu Tresno. Nah, sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman nanti bisa memberikan kata terakhir dari video ini, nanti teman-teman akan kita berikan satu wall decor gratis, kita kirimkan ke teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman kirim WA ke nomor yang tertera ini, kemudian ketikkan saya mau produk gratisnya. Nah, itu nanti akan kita kirimkan ke teman-teman. Bambu Tresno juga bisa ditemukan lewat di Google Map, nanti di deskripsi bisa Anda temukan di sana. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang produk-produk Bambu Tresno. Satu ya. Tapi pertama kemudian kenapa Bambu Tresno itu ada? Istri saya dulu adalah seorang karyawan bank BUMN di Indonesia, salah satu bank besar di Indonesia, tapi kemudian di usia 35 dia memilih untuk resign dan kemudian tinggal di sentra kerajinan bambu di Muntuk ini. Dulu kita tinggal di kota Jogja, tapi kemudian tahun 2016-17 kita pindah ke kampung sini dan mulai mengembangkan bisnis atau usaha kerajinan bambu, yaitu Bambu Tresno. Karena di daerah sini semua masyarakatnya, hampir seluruhnya itu adalah pengrajin bambu. Meskipun mereka punya profesi-profesi lain, tapi kerajinan bambu itu adalah bagian dari kehidupan mereka setiap harinya. Jadi ini adalah langsung dari pusat pengrajin bambu. Tapi kenapa kemudian yang motivasi Bambu Tresno kemudian membuat bisnis Bambu Tresno? Karena sekian puluh tahun dari generasi ke generasi kerajinan bambu di Kalurahan Muntuk, khususnya di Pedukuhan Tangkil ini adalah kerajinan yang turun temurun. Tapi kemudian yang mengherankan adalah masyarakatnya itu dalam tanda kutip masih kurang sejahtera. Untuk bagaimana HPP produknya seperti apa, kemudian keuntungan, bagaimana pengrajin mendapatkan upah, seberapa lama nanti kerajinan satu produk ini dibuat, dalam satu hari dapat berapa, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Sehingga harapan kami adalah teman-teman nanti bisa paham bahwa di setiap produk kerajinan bambu ini ada dedikasi, ada cinta. Karena pengrajin bambu di sini itu melakukan itu dengan motivasi bahwa mereka tidak hanya sekedar membuat produk kerajinan bambu kemudian menjualnya dapat duit, bukan seperti itu. Tapi mereka itu adalah urat nadi, bagian dari kehidupan, bagian dari mereka mewarisi warisan tradisi dari nenek moyang mereka. Sehingga mereka tentu tidak ingin kerajinan bambu ini hilang, meskipun dalam tanda kutip upahnya itu tidak bernilai. Nah, harapan saya dari Bambu Tresno nanti, teman-teman bisa aware, bisa peduli, kemudian nanti bisa menghargai manusia di balik produk-produk ini. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong langsung saja, kita ngomong tentang produk kerajinan bambu yang dari Kalurahan Muntuk dan dari tempat-tempat lain, kita tahu bahwa kerajinan bambu itu di Jawa ada, di Indonesia ya, ada di beberapa tempat. Yang paling dominan adalah di Jogja, di Banyuwangi, kemudian di Tasikmalaya. Nah, apakah perbedaan dari ketiga sentra kerajinan bambu ini? Di Jogja
itu khususnya di Munto, karena di Jogja ada 2 tempat, di Godean sama di Munto. Nah, kalau kemudian yang di Tasikmalaya, mereka itu inovatif sekali dalam desain-desainnya. Jadi selalu ada desain-desain baru, produk-produk baru. Kemudian kalau di Banyuwangi mereka sangat colorful, jadi berwarna-warni segala macam itu. Nah, produk kerajinan bambu dari Munto itu kalau diibaratkan handphone itu iPhone. Dia memang tidak terlalu variatif, tetapi kekuatan dan keawetannya jauh berbeda, jauh sekali. Nah, itu bisa dirasakan kalau secara visual mungkin tampak sama, tetapi begitu kita sentuh. Jadi kalau kualitas produk kerajinan bambu itu secara visual bentuknya, kemudian secara sentuhannya halus apa tidaknya, kemudian kekuatannya. Nah, produk Munto itu mempertimbangkan 3 hal itu. Jadi kalau sudah disentuh, maaf, ketebalan ini namanya eblek, ini adalah kalau kain ya, kalau misalnya fashion ini kain, ini eblek namanya. Eblek ini ketebalannya jauh. Dan per satu anyaman ini, per satu ini iratan namanya. Ini semuanya dihaluskan satu persatu. Ini ada berapa? 1, 2, banyak sekali. Ini dihaluskan satu persatu. Tidak semua tempat, tidak semua wilayah itu menghaluskan satu persatu. Artinya apa? Secara kualitas ini jauh pasti akan jauh lebih halus. Secara anyaman dia akan jauh lebih rapi. Karena kalau tidak dihaluskan, mohon maaf, itu akan renggang-renggang. Dan kemudian bambu yang dipilih adalah bambu-bambu yang sudah memiliki kekeringan yang cukup sehingga tidak berjamur dan lain sebagainya. Itu adalah produk dari Kaluran Munto secara khususnya dan Bambu Tresno secara spesifiknya, secara khususnya maksudnya. Nah, itu adalah kelebihan dari produk kerajinan bambu Munto. Kemudian kerajinan bambu itu macam-macam ya. Nah, bagaimana memberikan harga terhadap sebuah produk kerajinan bambu? Memberikan nilai terhadap kerajinan bambu. Nah, seperti kita lihat kalau ini ya, ini sudutnya lengkung. Tentu saja ini prosesnya jauh lebih lama ketika proses pembuatannya. Nah, kemudian salah satu yang ini adalah sudut. Ini proses pembuatannya jauh lebih cepat. Tapi bocorannya, dalam 1 hari 8 jam kerja pengrajin bikin ini dapatnya cuma 8 sampai 12 biji. Nah, nanti kita bisa di video berikutnya kita akan bisa hitung berapa penghasilan pengrajin dan sebenarnya layak enggak sih kita menghargai pengrajin seperti itu. Nah, itu kembali adalah motivasi Bambu Tresno kenapa kemudian membuat bisnis kerajinan bambu. Tujuannya adalah meningkatkan penghasilan dari pengrajin. Dan digital marketing salah satu cara yang kita pilih karena dari digital marketing kita bisa shortcut. Jadi pedagang-pedagang pengepul, pedagang yang dulunya lewat jalur tradisional itu bisa kita shortcut sehingga margin yang gede itu bisa langsung masuk ke pedagang online dan pengrajin bambu di Kaluran Munto. Harapannya seperti itu. Ya setidaknya kita berharap 1 hari kerja 8 jam itu kita berharap bahwa pengrajin itu bisa dapat antara 70 sampai 120 ribu rupiah. Itu masih cita-cita. Jadi sekarang kondisinya belum seperti itu. Jadi masih di bawah UMR. Nah, itu sayang sekali. Kalau kita mau kerajinan bambu di Yogyakarta mau lestari, ya seharusnya kita juga peduli terhadap manusia di balik kerajinan bambu itu, yaitu pengrajin bambu. Oke, sekali lagi teman-teman yang mau kemudian mendapatkan produk gratis dari Bambu Tresno seperti ini, silahkan WA ke nomor di bawah ini dan tuliskan saya mau produk gratisnya. Nanti kita akan kirim ke alamat Anda. Itu saja. Ya, caranya itu kemudian sebut di kolom komentar, tulis di kolom komentar itu tulis kata terakhir dari video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu guys. Jadi itulah sedikit tentang bagaimana Bambu Tresno dan bagaimana produk. Nah, produk dari Bambu Tresno dan produk di Munto. Nah,
produk seperti ini adalah satu produk yang paling best seller baik di Shopee, baik secara offline ini paling banyak terjual. Ini produk yang mayoritas pengrajin di Munduk sini bisa memproduksinya. Dan ini sehari mereka dapat 8 sampai 12 pieces sehari. Yang saya bicarakan di sini adalah sehari itu adalah 8 jam kerja. Jadi bukan sehari itu 24 jam. Karena mohon maaf kalau pengrajin bambu di Tangkil, di Kelurahan Munduk ini kalau pekerja itu benar-benar dari habis subuh itu terus mereka kerja bikin kerajinan itu, nanti aktivitas lain misalnya cari rumput apa, kalau yang punya kambing, yang lainnya ya aktivitas lain mungkin big sholat, terus kemudian bikin lagi terus sampai kapan? Sampai biasanya sampai malam jam 10, ada yang kemudian sampai jam 12 malam. Nah itu sebenarnya tidak manusiawi sekali. Kenapa? Ya orang kerja itu ya harusnya 8 jam kerja, karena hal yang lain, waktu yang lain bisa buat keluarga dan lain sebagainya. Nah ini tidak terjadi di sini. Artinya ini hampir kalau kemudian mereka mengejar penghasilan yang cukup itu kayak kerja rodi, kayak kerja yang tidak manusiawi. Nah kita berharap kemudian teman-teman semua itu bisa aware terhadap pengrajinnya, kemudian bisa memberikan penghargaan terhadap pengrajin. Dan kalau kita mulai menggunakan produk bambu, meninggalkan yang namanya plastik, usia bumi ini akan jauh lebih lama guys. Jadi anak cucu kita itu masih bisa menikmati bumi ini jauh lebih lama daripada nanti bumi ini habis karena apa? Kena sampah plastik. Jadi ini adalah solusi teman-teman yang peduli terhadap kelestarian alam, ya beralihlah kemudian menggunakan produk-produk wadah-wadah makanan, hampers itu dari produk kerajinan bambu, karena ini tidak merusak alam. Dan lagi kalau kita menggunakan produk ini, kita lebih berpihak kepada pengrajin Nusantara, jadi mereka akan lebih kuat. Itu akan memperkuat perekonomian Indonesia.